Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Sahabat pencipta yang dikasihi Allah, apa yang lebih berharga dari emas dan lebih kuat dari pedang? Kata-kata kita. Kata-kata memiliki kuasa untuk membangun atau meruntuhkan, untuk menyatukan atau memisahkan, untuk menyembuhkan atau melukai. Tetapi seberapa sering kita benar-benar menyadari kekuatan yang kita pegang di ujung lidah kita? Seringkali kita menggunakan kata-kata dengan sembrono, membuat janji yang tidak kita niatkan untuk tepati, atau melebih-lebihkan kebenaran untuk terlihat lebih baik. Namun, Yesus Kristus, Sang Kebenaran itu sendiri, menantang kita untuk hidup dengan standar yang jauh lebih tinggi. Hari ini, mari kita renungkan firman-Nya yang kuat dari Matius 5 ayat 37 yang berbunyi, "Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat." Ayat ini bukan hanya tentang menghindari kebohongan, tetapi tentang membangun fondasi karakter yang kokoh. Ada 3 poin penting dari khotbah. Yang pertama, integritas sejati, kata dan perbuatan yang selaras. Ayat ini adalah seruan untuk hidup dengan integritas. Integritas adalah kesatuan antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Ketika kita memiliki integritas, kata-kata kita adalah cerminan dari hati kita. Kita tidak perlu bersumpah karena karakter kita sendiri adalah jaminan. Yesus menyingkapkan bahwa sumpah-sumpah berlebihan yang biasa digunakan pada masa itu, seperti bersumpah demi surga atau demi bumi, sebenarnya adalah upaya untuk menutupi ketidakjujuran. Alkitab mengajarkan bahwa kejujuran membawa kedamaian dan keamanan. Amsal 10 ayat 9 mengatakan, "Siapa berjalan dengan tulus hati, berjalan dengan aman. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui." Jalan kejujuran mungkin terlihat lebih sulit, tetapi itu adalah jalan yang aman dan diberkati Tuhan. Tokoh sejarah dan penulis terkemuka C.S. Lewis pernah menulis, "Integritas adalah melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada yang melihat." Pernyataan ini menegaskan bahwa kejujuran sejati bukan hanya tentang apa yang kita katakan di hadapan orang lain, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup dalam kesendirian. Integritas adalah fondasi yang membuat kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan, baik di mata Tuhan maupun di mata sesama. Dan Mahatma Gandhi menegaskan, kebahagiaan adalah ketika apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda katakan, dan apa yang Anda lakukan selaras. Kutipan ini memperkuat bahwa integritas bukan hanya soal kejujuran, tetapi juga tentang keseimbangan batin yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Nomor 2, menghindari manipulasi dan kebohongan terselubung. Yesus mengingatkan kita bahwa apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ini adalah peringatan keras terhadap segala bentuk ketidakjujuran, termasuk yang terselubung. Ini bisa berarti melebih-lebihkan cerita, menyebarkan gosip yang belum terverifikasi, atau bahkan memberikan janji palsu untuk menyenangkan orang lain. Semua ini adalah lebih dari ya dan tidak, yang merusak kepercayaan dan berasal dari sumber yang tidak baik. Rasul Yakobus
menguatkan ajaran ini dalam Yakobus 5 ayat 12. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah bersumpah demi surga atau bumi atau apapun juga. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Ayat ini dengan tegas melarang sumpah berlebihan, karena hal itu menunjukkan kurangnya kepercayaan pada kata-kata kita sendiri. Ellen G. White dalam buku Step to Christ halaman 37 menulis, Kristus menaruh nilai yang besar pada ketulusan hati. Ia menghendaki murid-muridnya menjadi terang bagi dunia, sehingga mereka dapat menjadi representasi yang setia dari karakternya. Jika mereka jujur dalam semua hal, dalam perkataan dan perbuatan, mereka akan memiliki pengaruh yang kuat untuk kebaikan. Kutipan ini menunjukkan bahwa kejujuran kita adalah kesaksian yang paling kuat tentang karakter Kristus yang kita layani. Nomor 3, kejujuran sebagai tanda kebebasan sejati. Berbicara jujur dan hidup dengan integritas adalah tanda dari kebebasan sejati. Mengapa? Karena ketika kita jujur, kita tidak lagi menjadi budak dari ketakutan akan kebohongan yang terbongkar, dari kekhawatiran tentang apa yang orang lain pikirkan, atau dari dorongan untuk memanipulasi situasi demi keuntungan pribadi. Kita bebas untuk menjadi diri kita yang sejati di hadapan Tuhan dan sesama. Amsal 12 ayat 22 mengatakan, orang yang berbohong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia adalah kesukaannya. Tuhan mengasihi orang yang setia dan jujur. Kejujuran kita menunjukkan bahwa kita percaya sepenuhnya kepadanya dan tidak perlu mengandalkan tipu daya manusiawi. Seperti kata pepatah, kejujuran adalah kebijakan terbaik. Penerapan praktis. Jadi bagaimana kita bisa menerapkan ajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, berpikirlah sebelum berbicara. Biasakan diri untuk berpikir sejenak sebelum mengucapkan janji atau membuat pernyataan. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya dapat memenuhi ini? Apakah ini benar-benar sesuai dengan kenyataan? Jika tidak, jangan mengatakannya. Yang kedua, belajarlah untuk mengatakan tidak. Seringkali kita berkata ya hanya karena tidak enak hati. Latihlah diri untuk mengatakan tidak dengan sopan, namun tegas ketika Anda tidak bisa atau tidak seharusnya melakukan sesuatu. Ini adalah tanda kedewasaan rohani dan integritas. Yang ketiga, hindari hiperbola dan melebih-lebihkan. Jangan melebih-lebihkan cerita untuk membuatnya lebih menarik atau untuk menarik perhatian. Bicaralah dengan sederhana dan biarkan fakta yang berbicara untuk dirinya sendiri. Yang keempat, berani mengakui kesalahan. Ketika Anda melakukan kesalahan, akui dengan jujur. Permintaan maaf yang tulus dan pengakuan yang jujur jauh lebih berharga daripada 1000 alasan yang dibuat-buat. Penutup, saudara-saudari yang terkasih, dalam dunia yang penuh dengan ketidakjujuran, janji-janji kosong, dan kata-kata yang berlebihan, kita dipanggil untuk menjadi orang yang berbeda. Kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Mari kita tinggalkan kebiasaan lama yang merusak dan memohon kepada Tuhan agar Dia memberikan kita hati yang tulus dan bibir yang jujur. Biarkan kata-kata kita menjadi jembatan yang membangun kepercayaan, bukan dinding yang menciptakan keraguan. Biarkan kehidupan kita menjadi kesaksian akan kebenaran Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup di dalam Yohanes 14 ayat 6.
Dengan demikian, kita akan memuliakan namanya dan menjadi terang yang sejati bagi dunia yang membutuhkan. Setiap matahari terbit adalah kesempatan baru. Dan setiap matahari terbenam adalah tanda bahwa satu hari telah usai. Jangan tunda untuk hidup dengan integritas. Esok mungkin tidak pernah datang, tetapi keputusan yang Anda ambil hari ini akan menentukan warisan yang Anda tinggalkan. Semoga sukacita Tuhan senantiasa menyertai Anda, khususnya sebagai sahabat pencipta.